Oke, nasi Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 19 di buku IPS topik terbaru tahun 2024. Bab 19 itu judulnya adalah Yori, teman-teman ya. Di judulnya adalah Yori. Yori itu apa sih dalam bahasa Indonesia? Diartikan Masak, memasak. memasak ya, betul ya. Memasak seperti ini, Robun. Jadi Yori artinya adalah memasak. Kemudian di bawah ada percakapan ya. Nado yoriru jalago sipoyo. Nado berarti na itu artinya saya. Berarti kalau kita artikan gimana? Saya Saya juga. Iya betul. Ada kata-kata do diartikan juga teman-teman. Saya juga nado yoriru jalhago sipoyo. Ada tata bahasa gosip artinya apa ya? Ing Ingin ingin apa ya Robun? Jalhada. Yoriru jalhada. Maknanya apa? memasak, Maknanya adalah memasak dengan baik. ya itu bisa diartikan pintar memasak seperti itu ya. Yorire jalhada maknanya adalah pintar memasak. Saya juga ingin pintar memasak. Kemudian yori gyosire tanyo boseo. Boseo di sini diartikan cobalah ya Robun. Cobalah. Danyo dari kata danida maknanya adalah rutinitas ya. Rutinitas di gyosire. Cobalah ikut ya. Ikut apa? Gyosire di kelas Yori. Yori tadi kan diartikan memasak ya. Nah, seperti ini. Jadi, cobalah ikut di kelas memasak. Seperti itu ya. Jadi, dan itu bisa kita artikan ikut ya. Makna harfiahnya untuk dani itu dari kata danida, maknanya adalah rutinitas. Jadi, rutinitas itu kegiatan yang konsisten dilakukan. Misalnya berangkat kerja, pulang kerja itu kan danida ya, Robun. Kemudian di bawah ada lagi munbob yang pertama tentang aoboda. Kemudian ada lagi aso dan oso diikuti dengan senca ya. Senca itu diartikan urutan ya Robun. Seperti itu. Kemudian ada lagi kosakata tentang apa? Emsikmat. Emsikmat itu artinya apa ya Robun? Adalah rasa maka makanan. Begitu ya. Jadi emsikmat itu maknanya adalah rasa makanan ya Robun. Seperti itu. Oke. Kita coba lanjutkan ada lagi cerio mitjurip ini ya. Saya coba tuliskan dulu. Mat artinya rasa. Kemudian emsik kan tadi makanan. Rasa dari makanan. Kemudian cerio mitjurip. Jurip itu juribob maknanya adalah cara memasak dan mit. Cerio itu maknanya adalah bahan. Nah, seperti ini. Jadi bahan makanannya ya, teman-teman. Jadi cara memasak dan bahan makanannya. Kemudian untuk membawa jongbo, udah ada informasinya apa di situ? Takbiran narmogdan emsik makanan yang dimakan di hari spesial. Takbiran maknanya hari spesial. Seperti ini. Gimana? Gimana ya Robun? Gimana Mas Bagus? Oke, kita lanjutkan ya. Untuk tujuan dari pembelajarannya apa? Amsike manen malhalsu ita bisa berbicara tentang rasanya makanan. Mat itu artinya rasa ya Robun. Jadi rasanya amsik atau makanan tadi. Kemudian amsik ceriowa coribopel malhalsu ita bisa berbicara. Coribob cara masak. Kemudian dan cerio amsik ya bahan makanan. Seperti itu ya. Cerio itu maknanya adalah bahan. Kemudian amsik kan tadi makanan. Seperti itu kalau kita artikan. Kemudian di bawah ada owiil kosakata pertama yaitu amsike mat ya rasa dari makanan seperti itu teman-teman. Yang pertama adalah mashicota ini ya maknanya apa? Rasanya enak seperti ini. Mashicota maknanya rasanya enak ya Robun. Kemudian mepta apa itu mepta? Diartikan Yes. pedas betul. Kemudian ada lagi dalda ini ya dalda diartikan Manis. Oke, manis. manis betul kan gitu gambarnya es krim ya es krim rasanya manis teman-teman. Kemudian ada lagi cada apa itu cada
asin. Asin. Ini gambarnya apa? Sogem. Sogem tuh garam. Ini ya, ini sogem, maknanya garam, teman-teman. Kemudian ada lagi singgopta. Apa singgopta? Hambar ya. Ini sogem disilang, berarti tidak pakai garam, maka rasanya hambar. Kemudian seda. Apa itu seda? Diartikan pahit, seperti ini ya. Kemudian ada lagi shida. Apa itu shida? Asam. Itu gambarnya lemon. Lemon itu kan rasanya asam ya, Robun. Kemudian ada lagi gosoada. Gosoada tuh maknanya adalah rasa gurih ya, Robun. Ini baru untuk yang di textbook ini kosakatanya ya. Gosoada gurih, seperti ini. Sambil ditulis teman-teman. Kemudian ada lagi kosakata tambahan di bawahnya, yakni ada lemon. Ini ya, tulisannya lemon tapi dibacanya lemon. Lemon. Kemudian hanbon. Hanbon itu apa maknanya? Satu kali ya. Kemudian yoribob adalah cara yori. Apa yori? Masak ya. Cara masak seperti ini. Kemudian yori gyosil. Apa itu? Berarti kelas masak ya. Danida apa danida? Rutinitas. Betul. Kemudian ada lagi topoki. Berarti diartikan topoki ya. Topoki seperti ini. Silakan sambil ditulis ya, Robun, untuk kosakatanya. Kemudian di bawah ada perintah ya. Krimul bogo al majin gosul gola dewaro wansong aseo. Diminta untuk menyempurnakan cakapan di bawah ya. Ini kan tadi ada kata kerjanya nih, mepta. Mepta itu tentang rasa, artinya pedas. Kemudian ada lagi dalda, artinya manis. Kemudian ada lagi shida, artinya asam. Kemudian sada, artinya asin. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian nanti diperhatikan gambarnya ya. Keike masih oteo. Masih oteo. Mat itu kan rasa. Keike berarti artinya adalah kue. Kemudian oteo bagaimana? Nah, kalau kita artikan gimana? Berarti kue rasanya bagaimana, atau rasanya kue itu bagaimana, sama aja ya. Kira-kira rasanya yang mana? Pedas, manis, asam? Manis. Iya, Jong Dabun adalah dalda. Dalda berubah bentuk informal menjadi gimana ya, Rebun? Menjadi Daroyo. Gimana? Daroyo. Daroyo ya, sorry, kok darayo sih. Daroyo seperti ini. Pakainya yang oyo ya, Rebun. Daroyo. Ya. Kan dalda huruf terakhirnya real, konsonan real, maka pakainya yang oyo. Selain dari vokal A, vokal O, berarti pakainya yang oyo. Seperti itu, troyo. Keikere masih toroyo. Seperti itu ya. Rasa dari kue itu manis. Kemudian nomor 2, lemon masih oteo. Rasanya lemon tuh bagaimana? Nah, ini nanti teman-teman silakan dijawab ya. Nanti ada rasa asam, pedas, kemudian ada lagi yang asin. Silakan dijawab nanti di rumah ya, teman-teman, untuk latihan. Kemudian lanjutannya di bawah ada munbob atau tata bahasa yang pertama. Bunyinya adalah A atau O, boda. Seperti itu. Di sini digunakan untuk memuji sesuatu, biasanya digunakan bentuk ketika merekomendasikan sesuatu kepada orang lain. Nah, berarti kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah coba lah, gitu ya. Jadi A O boda di akhir itu diartikan cobalah. Kalau ini posisinya nanti di akhir ya, Yorobun. Cobalah. Seperti ini. Silakan ditulis. Nah, di sini ada munbobnya juga. Munbobnya gimana? Apabila kata kerja atau kata sifatnya itu berakhiran daripada hanya kata kerja saja ya.
Apabila kata kerja berakhirannya adalah vokal A dan vokal O bawah, maka pakainya yang aboda. Oke, nanti berubah, bisa juga pakai aboda atau pakai aboseo. Ya, jadi boseo itu sama aja, maknanya cobalah seperti itu. Ya, aboda, oboda dan heboda. Oboda buat apa? Oboda buat yang berakhirannya selain dari vokal A dan vokal O bawah, seperti itu. Kemudian yang heo yang kata kerja berakhirannya hada. Kayak gitu ya, yorobun. Contohnya adalah gada berubah menjadi gaboda. Gaboseo. Maknanya gimana? Diartikan cobalah, berarti ditambah dengan gada. Artinya cobalah atau coba pergi, seperti itu. Kemudian ada lagi ikta. Ilgo boda, ilgo buayo, ilgo boseo. Maka diartikan coba baca. Seperti itu ya, yorobun. Terakhir junwahe boda, junwahada ya, junwahe boda. Maknanya apa? Coba di telepon, tuh cobalah telepon, seperti ini. Bisa dipahami yorobun, untuk akhiran ao boda diartikan cobalah. Bisa. Oke, di sini ada contoh kalimat yang paling atas. 된장 지게가 조금 맵지만 맛있습니다. 맛있어요. sorry ya. 된장찌개, sup doenjang, sedikit pedas tetapi rasanya enak. Kemudian lanjutannya, 된장찌개를 만들어 보세요. Nah, di sini ao 보세요 diartikan apa? Coba Cobalah mandelda. Artinya membuat. buat doenjang jjigae. Seperti ya, cobalah buat doenjang jjigae. Begitu ya, teman-teman. Jadi ao boda di situ diartikan adalah cobalah. Akhirnya kan berubah ya, kalau di sini pakainya seo, ini bentuk hormat lah bahasanya. Jadi bentuknya lebih honorific. Kemudian game 정말 재밌었어요. Permainan ini sangat menarik. 한번 해보세요. 한번 해보세요. Cobalah itu. Coba kamu melakukan sekali gitu, atau cobalah nih. Mau nyoba enggak? Kayak gitu juga boleh sih. Hanbon heboseo maknanya bisa diartikan satu kesatuan, artinya cobalah saja juga boleh, teman-teman. Hanbon kan satu kali ya, tapi kalau digabung dengan hanbon heboseo artinya bisa dijadikan satu, yakni cobalah, seperti itu. Cobalah kayak gitu. Kemudian cipel guhanen gosi cipci ansmida. Tidak mudah, dan gosi guhada itu kan mencari ya, Irman. Tidak mudah mencari daripada rumah. Mencari rumah itu tidak mudah. Terus direkomendasikan, Krom, pudong sane gaboseo. Kalau begitu, gaboseo, cobalah. Gada itu artinya pergi. Kemana? Ke agen properti. Nah, seperti ini, Rebun. Budongsan maknanya adalah agen properti. Seperti itu kurang lebih untuk penjelasannya ya. Kemudian lanjutannya ke bawah ada contoh ya, Rebun. Nah, contohnya di sini. Gyeongju에 유적지가 많아요. Di kota Gyeongju itu banyak. Nah, ini kan mana artinya banyak ya. Banyak apa? Yujokji, situs bersejarah. Di kota Gyeongju itu banyak situs bersejarah. Hanbon ga boseo, cobalah pergi ke sana, kayak gitu ya. Hanbon ya boseo. Di sini kan kata kerjanya itu gada. Gada nanti berubah menjadi hanbon ga boseo. Maknanya apa? Cobalah pergi. Gitu ya. Oke, kemudian saya coba contohkan satu sini. I undong waga 가볍고 좋아요. Sepatu olahraga, undongwa kan maknanya adalah sepatu olahraga. Seperti ini, Rebun. Sepatu olahraga ini gabyop. Gabyop itu ringan. Dan coayo di sini diartikan bagus ya. Kemudian lanjutannya hanbon titik shinda. Nah, kira-kira jawabannya gimana? Shinda dirubah menjadi cobalah.
Shinda itu kan artinya memakai. Kalau kita tambahkan dengan cobalah, jadi diartikan cobalah dipakai. Maka kalimatnya gimana? Berubah menjadi 신어보세요. oke, Jongbabon adalah Shinda berubah menjadi Shino pakai o samping ya teman-teman. Kemudian akhirannya jadi Boseo. Cobalah dipakai. Hanbon. Hanbon Shino Boseo seperti itu. Nomor 2 dan 3 silakan coba teman-teman nanti dikerjakan ya. Kemudian poin nomor 2, Krimul Bogo Bogi Wagachi Dewarel Wansong Aseo diminta untuk coba bercakap-cakap sama dengan contoh di bawah ini ya Rebun. Kalimatnya gimana? Ini dari contohnya dulu ya. Contohnya itu kan Pizzarel Moko Shipoyo, ingin makan pizza. Kemudian kata kerjanya itu Pizzarel Deshida, makan pizza, seperti itu. Kalimatnya seperti ini untuk yang contoh itu ya. I pizzarel I pizzarel Moko Shipoyo. Jadi saya pengen makan pizza ini. Kemudian lanjutannya Pizzarel desyo boseo, cobalah makan pizzanya. Begitu untuk contohnya Yorobun. Kita coba contohkan nomor 1 dulu. Nomor 1 seperti ini. Nah, gak dulu ya. Nah, untuk ganya gimana? Ini kan kalimatnya adalah kopirel masita. Nah, ini terus yang ininya adalah Jami wayo. Jami wayo tuh maknanya datang ngantuk ya Robun. Ya, Jami wayo maknanya adalah datang ngantuk. Oke. Gimana berarti ya? Kita tulis aja ya. Jami gitu ya. Jami wayo, datang ngantuk katanya, atau ngantuk datang, seperti itu. Kemudian dilanjutkan. Untuk jawabannya gimana? Kan kopirel masita, berarti menjadi kopirel masita berubah menjadi masyo. 마셔보세요. Iya betul, bose. Yo, seperti ini ya. Masih ingat nggak untuk yang berakhiran daripada vokal i, maka dia i-nya akan hilang diganti dengan yo. Seperti itu ya Yorobun. Jadi untuk yang kata kerjanya vokal i akhirannya, dia akan berubah menjadi yo dan i-nya hilang. Jadi perubahannya jadi masyo, bukan masih lagi. Seperti itu. Poin nomor 2 dan 3 silakan nanti teman-teman dikerjakan ya. Kemudian lanjut ada Dewa Il, percakapan pertama. Saya akan coba putarkan teman-teman, mohon disimak. 와, 이게 무슨 음식이에요? 다라 씨가 만들었어요? 네, 불고기예요. 한번 먹어보세요. 불고기 요리법을 어디에서 배웠어요? 요리 교실에서 배웠어요. 불고기 맛이 어때요? 좀 싱거워요? 아니요, 안 싱거워요. 아주 맛있어요. Oke, seperti itu ya Robun untuk obrolannya ya. Antara Mbak Jaya dan Mas Dara. Yang pertama Mbak Jaya bilang, wah, ige musen emsik yo, benda ini. Musen emsik berarti makanan. Apa kayak gitu ya? Aduh, sorry, salah. Nah, seperti ini. Jadi dia nanya, benda ini tuh makanan apa? Seperti itu. Kemudian Dara Shiga Mandro Soyo, apakah Mas Dara Mandro Soyo yang membuatnya? Seperti ini ya. Jadi dia nanya tuh Robon, apakah Mas Dara yang membuatnya? Kemudian Mas Dara merespon katanya, "Nek, bulgogi yo adalah bulgogi ya, seperti ini."
Kemudian hanbon moko boseo. Hanbon moko boseo. Cobalah makan seperti itu. Ini ya, hanbon moko boseo. Maknanya cobalah makan. Kemudian Mbak Jaya bilang katanya bulgogi yori bopel odieso bewosoyo. Odieso bewosoyo. Bewosoyo itu maknanya adalah belajar. Ya, kemudian odieso di mana. Kemudian yoribob cara memasak. Seperti ini, bulgogi ya bulgogi. Seperti itu ya. Jadi dia nanya katanya, Anda belajar di mana cara memasak bulgogi ini? Yori gyoshi reso bewosoyo. Bewosoyo itu berarti kan belajar ya, Robun. Saya belajar di Yori gyoshil. Gyoshil kan artinya kelas ya. Kelas apa? Yori berarti kelas masak. Nah, kurang lebih seperti ini untuk terjemahannya ya. Kemudian lanjutannya, bulgogi masih oteo. Oteo kan artinya adalah bagaimana, menanyakan pendapat ya. Bagaimana. Kemudian bulgogi mat. Mat itu artinya rasa. Bulgogi daging. Daging sapi. Seperti itu ya. Bagaimana rasanya daging sapi? Jom singgowoyo, apakah? Ini kan akan ada kalimat tanya ya, diartikan apakah. Jom agak. Singgowoyo dari kata singgopta artinya hambar. Seperti ini. Jadi dia nanya ya Robun, apakah sedikit hambar daging sapi? Terus Mas Jaya, Mbak Jaya tadi merespon ya. Katanya anio, tidak. Ansinggowoyo, tidak hambar katanya. Aju masih soyo, artinya apa? Sangat enak. Seperti ini teman-teman untuk percakapannya ya. Kemudian ada kalimat tanya dua di sini. Saya coba bacakan. Terashinon bulgogi mandenen gosel odieso bewosoyo. Mas Dara itu belajar memasak ya, membuat bulgogi itu di mana? Di mana ya Robun? Belajarnya adalah di Kelas masak. Iya, Yori Gyoshi Reso Bewosoyo. Jongnabon adalah Yori Gyosil Eso. Oh, ada yang salah O-nya ya. Gyosil seperti ini, Robun. Gyoshi Reso Bewosoyo. Nah, seperti ini kalau kita artikan ya. Kemudian lanjutannya di poin nomor 2, Tarashiga manden bulgogi masih oteo. Bulgogi yang dibuat oleh Mbak Dara itu rasanya bagaimana? Rasanya gimana katanya? Adalah aju masih soyo. Ini ya, aju masih soyo. Artinya apa aju masih soyo? Sangat enak. Begitu teman-teman untuk jawabannya ya. Kemudian di bawah ada pelafalan antara konsonan biep dan konsonan piep. Konsonan biep gimana bunyinya? Di awal berbunyi B, di akhir Di awal berbunyi berbunyi B, di akhir berbunyi iya. B. Kemudian kalau piep gimana piep? Di awal Di awal B, di PH, akhir B. di akhir P. Seperti itu. Kurang lebih begini ya untuk penjelasannya. Kemudian kita coba lanjut ke bawah, ada OWI kosakata kedua yakni mengenai cerio mit choribob. Choribob itu cara masak, mit dan cerio itu bahan. Cara masak dan bahan. Kemudian cerio, bahan-bahan dulu nih dibagi menjadi 3. Gogi, sengson. Gogi itu artinya daging. Kemudian ada lagi sengson. Apa sengson? Adalah ikan. Gitu ya. Kemudian ada lagi ceso. Ceso apa ceso? Sayuran.
Yangnyeom di sini diartikan apa? Adalah bumbu. Begitu ya. Ini untuk jenis dari bahan makanannya ada 3. Ada daging, ikan, kemudian sayuran dan bumbu. Kita masuk ke bagian dagingnya dulu. Daging itu ada 4 di sini. Ada sogogi. Akhirnya gogi ya. Gogi itu maknanya daging. Kalau so berarti kan sapi. Sogogi artinya apa? Daging Babi. Kalau dueji gogi, dueji itu maknanya babi, berarti Daging babi. iya. Babi seperti ini. Kemudian lanjutannya ada lagi dakkogi, apa itu? Daging Ayam. Kemudian sengson tadi ya, diartikan ikan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ada lagi pa dan yang papa itu maknanya daun bawang. Kemudian ada lagi yang pa. Yang pa itu maknanya adalah bawang bombay. Begini ya teman-teman. Bawang bombay. Oke. Kemudian ada lagi manel. Manel itu bawang putih. Kemudian ada lagi dangen. Dangen itu wortel. Nah, kemudian lanjutannya yakni yangnyeom maknanya adalah bumbu ya. Bumbu itu macam-macam. Yang pertama namanya adalah sogem, artinya garam. Kemudian ada lagi soltang, artinya gula. Ada sogem dan soltang ya. Kemudian hucu, apa itu hucu? Merica. Kemudian ganjang. Ganjang itu apa? Adalah kecap. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya untuk Oke, kemudian kita lanjutkan ke joribob. Apa itu joribob? Adalah cara memasak ya Robon. Jadi kita masuk ke bagian cara memasak. Tadi kan sudah dijelasin mengenai bahan-bahannya. Sekarang masuk ke cara pengolahannya atau cara memasaknya. Yang pertama adalah kakta, artinya adalah apa? Mengupas ya, mengupas seperti ini namanya kakta ya Robon. Kalau di harga kan artinya memotong. Kapsel kakayo artinya adalah memotong harga. Kemudian ada lagi solda ini ya. Solta itu maknanya adalah mengiris. Kemudian ada lagi samping kanannya adalah kulida, artinya apa? Merebus. Kemudian ada lagi samda ini ya. Ini juga sama artinya merebus. Kemudian ada lagi cida itu kukus. Kemudian gupta, bakar atau panggang boleh. Bokta artinya apa? Tumis seperti ini ya. Kemudian ada lagi twigi. Apa itu twigi? Goreng. Gini ya Yorobun kalau kita artikan. Kemudian di bawah ada lagi yakni kosakata tambahan mandu. Apa itu mandu? Mandu adalah bakpao kalau tidak salah ya teman-teman. Mandu itu kalau nggak salah makanan namanya bakpao. Deuda itu apa? Deuda apa ya Robon artinya deuda? Giran itu telur. Mengingatkan. Sebentar, giran itu telur, kemudian tok itu kan kue beras. Deuda panas apa ya? Bener nggak kalau deuda diartikan panas? Menghangatkan. Menghangatkan. Ini di kosakata menghangatkan. Iya, menghangatkan ya deuda.
kan dopta ya. Oke. Di sini diartikan menghangatkan Yorobun. Oke, seperti ini untuk kosakatanya. Kemudian kita lanjut di bawah mengenai latihan soalnya ya teman-teman. Contohnya gimana? Ini kan gambarnya adalah orang sedang menggoreng, maka dalgogirel twigi yo. Tadi kan menggoreng itu twigi ya. Twigida ya. Twigi berubah menjadi twigyoyo seperti itu karena berakhirannya adalah vokal i. Kemudian yang nomor 1 gimana itu? Ini adalah daging sapi, berarti sogogirel kayak gini ya. Sogogi, bener nggak tulisannya? Iya bener ya Robun. Sogogiro bokayo, artinya apa? Menumis daging babi. Tinggal namanya aja sih Robun, seperti itu. Nah kalau ini kan yang dicari bagian kata kerjanya ya, membakar berarti. Seperti itu. Kemudian lanjutannya ada munbob yang kedua, yakni tentang aso dan oso. Aso dan oso di sini kalau kita ikutkan dengan sunca sunca itu bisa diartikan kalau tidak salah urutan ya. Ya, sunca ini kalau tidak salah maknanya adalah berurutan. Oke, aduh. Berurutan seperti ini. Kemudian aso dan oso berarti kalau diikuti dengan kalimat yang berurutan maka diartikan lalu. Ya. Betul, artinya adalah lalu seperti ini. Ini ya. Jadi aso dan oso kalau dalam bahasa Indonesia diartikan lalu. Kenapa kalau diartikan lalu? Bisa juga diartikan karena teman-teman ya, aso dan oso itu. Kalau diikuti dengan yang kegiatan berurutan seperti ini ya berarti kita artikan lalu. Untuk rumusnya sama dengan yang atas ya. Kalau akhiran a dan o maka pakainya yang aso. Kalau yang berakhiran selain dari vokal a dan vokal o pakainya oso. Kemudian berakhiran hada jadi heso. Contoh kalimatnya Cipe waso suyosoyo. Datang ya. Datang ke rumah atau pulang ke rumah lalu istirahat. Oke. Ini asonya diartikan lalu Yorobun. Lalu kemudian suyoyo maknanya istirahat. Jadi nanti menerjemahkannya mulai dari depan dulu, depan aso-osonya ya. Nah dari depan sini dulu. Oda itu kan datang, cipe berarti ke rumah atau pulang ke rumah, lalu baru terus ke belakang. Begitu ya Robun. Kemudian kimbapel mandroso cinggu delago mogel goyeyo. Membuat kimbap lalu cinggu delago mogel akan makan bersama dengan teman. Itu ya. Jadi saya membuat kimbap lalu akan makan bareng-bareng sama teman. Kemudian lanjutannya samushiren odie isoyo. Kantornya ada di mana? Ichengro olagaso orenchogro gaseyo. Naiklah ke lantai 2 lalu pergi ke arah kanan katanya seperti itu. Jadi eso di sini diartikan lalu. Kurang lebih begitu teman-teman ya untuk penggunaannya. Oke, perbedaannya gimana? Aso, oso, heso dengan hago. Hago kan bisa juga diartikan lalu juga dan lalu kemudian. Bedanya adalah untuk aso, oso, dan heso dia itu ada kaitannya ya Robun. Jadi dia itu digunakan untuk hubungan yang erat antara tindakan dalam klausa tersebut ya. Kalau yang hago itu tidak ada kaitannya. Maksudnya gimana sih? Saya coba perhatikan ke contoh. Osel botoso ya. Saya bota itu kan melepas. Saya melepas pakaian. Lalu ojange kurosoyo menggantungkannya pada ojang. Ojang itu apa? Lemari. Itu kan ada kaitannya ya antara baju dengan lemari kan ada hubungan ya teman-teman.
Seperti itu maknanya. Kalau yang hago itu nggak ada. Tarashiante ya. Chunwa hago chunyokel mogosoyo. Menelpon kepada Mbak Dara lalu malam harinya saya makan. Kan nggak nyambung ya, maksudnya nggak nyambung di sini tuh konteksnya tidak berhubungan. Ya tadi kan kegiatannya nelpon, kemudian makan malam, kan nggak nyambung. Kalau yang itu berkesinambungan, yang ada kaitannya ini, ya melepas pakaian, kemudian atau lalu tadi pakaiannya apa namanya? Ya pakaiannya digantungkan di ojang. Seperti itu ya Robun untuk penggunaannya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Baik, kalau bisa dilanjutkan yang bawah teman-teman. Sini kalimatnya contoh ya. Huisai gada pergi ke perusahaan, Ilhada bekerja. Berarti kalimatnya gimana? Huisai ga so ilheo, seperti itu perubahannya ya. Huisai so ilheo maknanya apa? Pergi ke perusahaan lalu bekerja. Kemudian ini ada lagi ya. Kyo gua irel sada berarti membeli apel. Kemudian kisuksaeso mokta. Kayak gitu ya. Kira-kira kalimatnya gimana ya Robun? Kalau kita rubah di sini berubah menjadi Wairel. Saso. gua sorry gua irel sada berubah menjadi Saso. gua so terus kisuksaeso Ogoyo. Mogoyo. Betul ya, maka jongdaban seperti ini. Saya membeli apel lalu makan di asrama. Gitu ya, makannya tuh di asrama. Nomor 2 dan 3 silakan coba teman-teman dikerjakan. Kemudian ada lagi contoh berikutnya, yakni soal tentang gambar. Mandur cida maknanya adalah mengukus mandu. Mandu itu bakpao artinya teman-teman. Oje muosol mogosoyo, kemarin Anda telah makan apa? Seperti itu. Terus gambarnya adalah mandu cida, maka kalimatnya berubah menjadi mandur choso mogosoyo. Saya makan mandu sambil lalu ya. Sorry. Mandur cho macida. Mengukus ya, sorry, saya lupa itu. Mengukus bakpao lalu memakannya, seperti itu ya Robun. Itu ya. Kalau kita jawab yang nomor 1 gimana? Nomor 1 kalimatnya adalah Chigero douda. Oke, kita coba cek dulu. Gimana kalau kita rubah kalimatnya ke dalam bahasa Korea menjadi Oje muosol mogosoyo. ya, untuk yang belakangnya sama ya, oje muosol, kemudian mokta berubah menjadi mogosoyo. Oke, seperti ini ya. Kemarin kamu makan apa? Terus jungdapannya gimana? Kalimatnya kan Cigerel. Chigero douda berubah menjadi Cigerel. Dewoso mogosoyo. oke, berarti kita tuliskan Chigero douda berarti Dewoso. seperti ini. Dewoso. Nah, akhirannya mogosoyo. Nah, seperti ini ya Robun kalau kita artikan. Tadi kan dia ditanya, katanya kemarin kamu makan apa? Terus Chigero dowoso mogosoyo. Chigero deuda maknanya adalah kimchi jjigae ya. Jadi makanan yang kimchi jjigae yang panas memakan ya lalu dimakan seperti itu.
Kemudian nomor 2 dan 3 silakan teman-teman bisa dikerjakan ya. Kemudian ada Dewa I, percakapan kedua. Saya akan coba putarkan teman-teman. 푸엉 씨는 요리하는 것을 좋아해요? 네, 요리하는 게 취미예요. 무슨 음식을 잘 만들어요? 저는 떡볶이를 잘 만들어요. 그래서 떡볶이를 자주 만들어서 먹어요. 떡볶이는 어떻게 만들어요? 떡에 채소하고 양념을 넣고 끓여요. 저는 떡볶이에 라면도 넣어요. Oke, seperti itu ya untuk obrolannya antara Mas Wangmin dan Mbak Puong. Mas Wangmin bilang katanya Puong sih, Mbak Puong, Yorianen gosel cuayo. Nah, cuayo kan berarti kan apakah ya? Apakah Anda suka? Cuayo, Anda suka dengan memasak? Oke, gitu ya. Mbak Puong, apakah Anda suka memasak? Ne yori anen ge yo. Ya, memasak merupakan hobi saya gitu ya. Cuimi kan hobi, yori anen ge itu di sini perubahan untuk kata kerja jadi kata benda. Musen amshigel jalmandro yo. Makanan apa yang kamu jago dalam membuatnya? Seperti itu. Musen kan yang apa, amsik makanan jalmandro yo. Yang jago dalam membuatnya, seperti itu. Jadi makanan apa sih yang paling kamu bisa untuk dibuat kayak gitu? Lalu dijawab katanya Jonan topokil jalmandroyo. Saya sangat jago dalam membuat topoki. Kemudian kreso, jadi topokil jaju mandroso mogoyo. Jadi saya sering membuat topoki lalu memakannya. Seperti itu ya. Aso-oso kan diartikan lalu tadi rebun. Lalu memakannya. Kemudian topokinen otoke mandroyo. Topoki itu otoke berarti bagaimana cara manderoyo membuatnya. Seperti itu ya. Topoki itu gimana sih cara ngebuatnya? Dijelasin katanya tokce sohago yang nyomel nogo kurosoyo. Maksudnya apa? Direbus. Jadi dia maknanya rebuslah. Toke cesohago yang nyom. Yang nyom itu apa ya Robin? Yang nyom itu bumbu ya Robin. Jadi mengatakan katanya rebus dan masukkanlah bumbu dan bahan-bahan sayur ya ke tok itu kue beras atau tadi adonan berasnya ya, seperti itu. Tok itu kan nanti bentukannya semacam apa ya, kayak kenyal gitu teman-teman. Kan beras kalau diadon itu kan jadinya menyatu ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Kemudian Jonen topoki ramyon donohoyo. Topoki ramyon. Kalau saya memasukkan juga ramen pada topokinya, seperti itu. Nanti jadinya seperti ini topokinya. Gitu ya teman-teman untuk artinya. Kemudian dedape buaya, coba jawablah. Kalimatannya gimana? Puong sinen cumiga moe. Mbak Puong hobinya apa? Hobinya adalah yori ada hiyo, ini aja ya, yori hiyo artinya memasak. Kemudian poin nomor 2, Puong sinen topoki otoke mandroyo. Gimana caranya Mbak Puong membuat topoki tadi rebun? Caranya adalah dengan cara Toke cesohago yang nyomel nogo goryoyo. direbus dengan memasukkan bumbu
dan sayur pada kue beras atau pada adonan berasnya tadi. Itu ya. Ini silakan nanti ditulis teman-teman di bawah. Kemudian ada lagi kalimat tentang yogi musen gogi drogasoyo. Ini ya, untuk ekspresi yogi musen gogi drogasoyo. Ini tuh dimasukin daging apa kayak gitu. Jadi dia nanya ya Robun, di sini tuh dimasukin daging apa atau sini tuh pakainya daging apa? Kadang kan kita yang Islam itu pasti sangat ini ya, pilih-pilih ya untuk soal makanan. Khawatirnya kan yang dimasak itu ternyata daging 2G ya, 2G gogi daging babi. Makanya teman-teman harus bisa untuk bertanya tuh. Maka gimana kalimatnya ya kayak gini. Yogi musen gogi drogasoyo. Ya. Dia tanya di sini tuh dimasukin daging apa kayak gitu. Yogi musen gogiro gasoyo. Gitu ya untuk artinya. Kemudian kita masuk di bagian Munwawa Jonggo teman-teman, budaya dan informasi tentang Tekbyolhan nal moknen emsik seperti itu. Silakan nanti coba teman-teman tuliskan untuk arti perkatanya ya, biar tidak kelamaan seperti itu. Emsik tuh kita artikan makanan. Nah, sorry. Kemudian moknen nanti yang dimakan. Makanan yang dimakan nal pada hari Tekbyolhan. Tekbyolhada itu maknanya adalah yang istimewa seperti ini. Jadi makanan yang dimakan pada hari yang istimewa. Yang pertama kita akan coba bahas dulu untuk bagian miyokguk atau sup rumput laut ya. Hangguk saramderi, orang-orang Korea tekbyolhan nare mokdon emsikenen muosi iselkayo. Ini ada kalimat tanya ya Rebun ya. Katanya orang-orang Korea hangguk saramderi ya. Orang-orang Korea memakan apa ya? Emsikenen. Ini silakan ditulis. Makan apa pada hari Rebun? Aduh ini kegedean ya. Pada hari yang istimewa. Nah seperti ini. Jadi orang Korea tuh makan apa pada hari istimewa? Ya kan nanya ya. Ini kalimatnya kalimat tanya. Aduh. Kalau 9 nggak muat kita kecilkan ya. Nah seperti ini tekbyolhan istimewa. Oke kemudian lanjutannya miyokguken. Miyokguk itu sup rumput laut ini ya. Miyokguken atau sup rumput laut tadi senginar moken emsik ginde merupakan gitu ya. Emsik makanan yang dimakan moknen. Ini merupakan makanan yang dimakan di saat sengilnal hari ulang tahun gitu ya. Jadi miyokguk itu merupakan makanan yang dimakan pada saat hari ultah. Saya langsung aja ya disingkat biar muat. Oke, hari ultah atau hari ulang tahun. Kemudian sogogina 멸치 등을 넣고 오래 끓여 만든 국물이 빌려 미역을 넣고 끓이국입니다. Adalah kuah atau sup ya. Oke, guk itu artinya sup ya Robun. Adalah sup yang direbus
seperti ini, adalah sup yang direbus dengan cara ini ya, ada go itu kan diartikan dengan ya. Oke, di bawah deh biar muat ya. Dengan apa? Dengan cara nota memasukkan apa? Miyokuk. Bulin miyok. Miyok itu di sini kita artikan rumput laut ya. Nah, seperti ini. Miyok tuh maknanya rumput laut, teman-teman. Jadi adalah sup yang direbus dengan cara memasukkan rumput laut. Bolin itu kemudian dia direndam gitu ya. Direndam pada gukmul. Nah, E-nya diartikan pada nih di sini. Kita artikan pada. Gukmul itu apa gukmul? Gukmul adalah kuah ya. Kalau tadi kan sup, kalau ini namanya adalah kuah. Jadi lebih banyak lagi, Rubun. Pada kuah yang dibuat mandenen. Aduh, nggak muat ya. Yang dibuat dengan cara merebus ya. Ini kan artinya merebus. Dengan cara direbus ore dalam waktu yang lama. Ore itu artinya lama ya, Rubun. Dalam waktu yang lama dan dimasukkan macam-macam ya. Ada beberapa hal seperti deng. Ini kita artikan seperti nota itu dimasukkan. Oke, kesini Robun. Nota dimasukkan seperti apa? Myolci. Myolci itu artinya ikan teri. Jadi nanti ada ikan teri atau sogogi, berarti daging. Nah, seperti ini, Robun. Jadi untuk miyokuk sendiri tadi apa? Miyokuk adalah makanan yang dimakan pada saat hari ulang tahun. Kemudian merupakan sup yang direbus dengan cara memasukkan rumput laut kemudian direndam pada kuah yang dibuat dengan cara direbus dalam waktu yang lama dan memasukkan bahan-bahan seperti ikan teri atau daging sapi. Ini ya bentukannya ya, Robun. Kemudian miyokuken ya, sup rumput laut tadi. Wore omoniga agirel nohon hue moknen umsikimnida. Miyokuk merupakan makanan ke belakang ya yang dimakan moknen. Moknen kan yang dimakan kan. Anhue diartikan apa? Anhue setelah begini ya. Merupakan makanan yang dimakan setelah apa? Ibu. Kemudian agire nohen, maknanya adalah agi itu kan bayi, berarti kita artikan melahirkan bayi. Nohennya artinya melahirkan ya. Anhue itu setelah ini. Kemudian adalah nota di sini diartikan lahir atau melahirkan atau lahiran. Nah, seperti ini setelah melahirkan agi artinya bayi. Jadi miyokuk merupakan makanan ini ya, adalah kemudian makanan adalah makanan yang dimakan setelah ibu melahirkan. Kemudian greso kan diartikan dan lalu atau kemudian ya, ini saya artikan jadi atau oleh karena itu sama aja. Sengire miyokul moknen gosi nai jusin amonia nyengro
Gyokago Kamsandaga Wimorol Gajiko Ismida. Jadi memakan rumput laut sup rumput laut pada saat hari ulang tahun. Saya ini kan artinya hari ulta. Ini ya, miyokuk tadi sup rumput laut. Mokta artinya adalah makan. Jadi dia mengatakan katanya, jadi memakan gitu ya. Makan sup rumput laut pada saat hari ulang tahun gajigo isemnida. Di sini di bawah diartikan adalah memiliki ya. Memiliki wimo arti rebun. Memiliki arti sebagai gamsa, ucapan terima kasih, dan ada hago ya, dan giok. Giok sini diartikan adalah mengingat. Oke, seperti ini. Giok itu maknanya mengingat ya. Dan mengingat enyorol. Enyorol sini diartikan adalah balas budi. Seperti ini. Balas budi kepada ibu Jusinoha. Nah, Jusinoha di sini diartikan adalah yang telah melahirkan, yang telah melahirkan. Jadi maknanya seperti itu ya teman-teman untuk miyokuk atau sup rumput laut tadi. Jadi bahwasanya jadi ketika teman-teman makan sup rumput laut di hari ulang tahun itu memiliki arti ucapan terima kasih dan mengingat balas budi kepada ibu yang telah melahirkan. Kurang lebih begitu ya untuk penjelasan dari miyokuk. Kemudian lanjutannya di bagian samgetang nomor 2 ya Rebun. Samgetang itu apa sih? Adalah sup ayam ginseng. Ini dimakan saat panas-panas teman-teman. Seperti itu, sup ayam ginseng ya. Samgetangen topko sepan yorom junggajang daun pong nare moknen emsik imnida. Adalah emsik berarti makanan, adalah makanan yang dimakan. Moknen jadi artinya adalah yang dimakan, seperti ini ya. Merupakan makanan yang dimakan pada hari Bongnal. Hari Bongnal itu hari apa ya? Bongnal adalah hari terpanas ya, hari terpanas di musim panas ya Rebun. Pada hari Bongnal yang panas, daun itu artinya yang panas. Gajang itu paling. Oke, jadi yang paling panas. Di antara jung itu kan artinya antara ya Rebun. Di antara musim panas yang lembab dan dopta diartikan panas. Kurang lebih seperti ini ya kalau kita artikan. Kemudian saya coba tarik dulu biar bisa di Oke, seperti ini ya Rebun. Kalau kita artikan gimana untuk kalimat pertama? Sup ayam ginseng merupakan makanan yang dimakan pada hari Bongnal yang paling panas di antara musim panas. Nah, keadaannya itu lembab dan panas. Jadi pada saat panas malah makannya samgetang. Nanti dijelasin alasannya kenapa kok malah makannya samgetang. Kemudian samgetangen ya, sup ayam ginseng tadi urin darke insemina capsal bam manel gua gaci konggangnya con ceriorel nogo pukori emsikimnida. Adalah makanan ya, dari belakang ya, adalah makanan yang direbus ini ya. Gulda itu artinya direbus ya Rebun.
yang direbus seperti ini sampai pok. Apa itu pok? Artinya adalah matang. Nah, seperti ini. Jadi adalah makanan yang direbus sampai matang. Seperti ini. Dan nota apa nota? Masukkan Yorobun, dimasukkan apa itu? Bahan. Serio kan artinya bahan ya. Bahan-bahan yang bagus terhadap kesehatan. Gonggang itu artinya adalah kesehatan. Kemudian soda itu bagus. Nah, ini diartikan yang. Jadi dimasukkan bahan-bahan yang bagus terhadap kesehatan. Wagaci seperti apa saja? Manel berarti bawang put kayak gini ya, bawang putih. Kemudian bam itu sini diartikan nasi ya Robun. Kemudian ada lagi capsal sini pakainya adalah ketan kalau nggak salah. Iya ketan ya, saya agak lupa tadi untuk yang capsal. Atau insam, anu kan ina kan artinya atau ya, atau insam ginseng. Nah seperti ini. Jadi ada bahan-bahan semacam rempahnya ya teman-teman, biar sehat buat badan ya. Orin dalge maknanya apa? Adalah ayam yang muda. Seperti ini ya. Orin itu kan muda, kemudian dal itu ayam. Jadi pada ayam yang muda. Samgetang merupakan makanan yang direbus sampai matang dengan cara dimasukkan bahan-bahan yang bagus terhadap kesehatan seperti bawang putih, kemudian nasi, ketan atau ginseng yang dimasukkan ke dalam ayam muda. Nih, nanti bentukannya begini ya, teman-teman. Kemudian lanjutannya ya di bagian ini. Yoreme tamel mani huryogi uni obselte. Ini ya dari alte artinya apa? Ketika apa? Opta berarti tidak ada ya. Tidak ada giun huryo. Giun itu diartikan tenaga ya, Rubun. Ketika tidak punya tenaga atau tenaganya habis ya, karena mengeluarkan banyak keringat, ini ya artinya mengeluarkan huryo. Karena mengeluarkan ada kata kamani artinya banyak. Daripada tam keringat pada saat musim panas ini ya. Oke, musim panas seperti ini. Kemudian lanjutannya adalah samge tanggal mogemyon jika makan. Ini ya, saya pindahkan. Jika makan samgetang sehim denam nida. Namnida maka diartikan adalah muncul. Maka akan memunculkan se itu artinya baru. Himi itu artinya adalah semangat. Berarti gimana kalau kita artikan sehimi? Semangat yang baru. Begini teman-teman. Oke, jadi orang Korea itu ketika musim panas atau hari Bongnal tadi di musim panas, mereka bakalan makan yang panas, yaitu salah satunya adalah samgyetang. Biar apa? Biar katanya mengalahkan hawa panas. Seperti itu ya Rebun. Kemudian kita coba lanjutkan ya di bagian kalimat terakhir. Teman-teman boleh perhatikan. Oke, untuk kalimat terakhir sini adalah tentang miyokguk ya, sup kue beras ya, seperti itu. Kalimatnya gimana? Tokguk ya, tokguken. Tokguk itu maknanya adalah sup kue beras ya.
Sup kue tokuken sonal achime unga joki dulu anja moknan amsikinida adalah makanan yang dimakan. Nih ya, amsikinida kan artinya adalah makanan yang dimakan dengan cara dulu anja duduk melingkar. Seperti ini. Duduk melingkar antara keluarga, gajok kan artinya keluarga ya. On sini diartikan yang datang ya Robun. Yang datang pada pagi hari. Pada pagi hari di hari raya Solal. Solal tuh hari raya apa? Adalah Imlek ya, atau tahun baru seperti itu. Kalau yang Solal tuh tahun baru. Kalau yang Cusok dia hari raya panen. Nah, seperti ini ya. Terus ada lagi satu tuh duduk melingkar. Oke, jadi sup tokuken ya, sup kue beras tadi merupakan makanan yang dimakan dengan cara duduk melingkar sama dengan keluarga yang datang pada pagi hari di hari raya Solal. Kemudian lanjutannya tokuken ya, kue tokuk tadi sogogi 멸치 등을 넣고 오래 끓여 만드는 구매 후알 떡을 넣고 군이 담기란 절단의 김밥 등을 흐려 먹는 음식입니다. Adalah makanan moknan yang dimakan dengan cara menaruh sesuatu di atas ya. Olio sini diartikan adalah menambahkan topping ya, jadi menambahkan sesuatu di atas makanannya atau toppingnya seperti itu yang olio ya Robun. Seperti ada kata deng ya, seperti ada kata-kata pak. Apa itu pak? Adalah daun bawang ya, daun bawang. Kim, rumput laut. Seperti ini Robun. Kemudian atau ya, nah ini diartikan atau apa nih? Geran cindani. Cindani itu maknanya irisan. Geran artinya telur. Nah, seperti ini. Jadi makanan yang dimakan dengan cara menambahkan topping seperti daun bawang, rumput laut atau irisan telur. Berikutnya direbus Rebun dengan cara memasukkan gitu ya, noko. Nah, cara memasukkan quintok itu maknanya tok putih atau kue tokuk ya. Tok putih seperti ini. Tok putih pada gukmul artinya apa? Kuah. Pada kuah yang terbuat mandenen. Nah, nggak muat ya. Yang dibuat dengan cara merebus dalam jangka waktu yang lama. Ore itu kan lama ya. Kemudian gulda itu rebus. Nah, seperti ini. Jadi direbus dengan jangka waktu yang lama dan dimasukkan hal lain seperti nyocil ikan teri, dan
sogogi, berarti daging sapi. Begini ya teman-teman. Jadi dia juga dimasukin ikan teri atau daging sapi, sama kayak yang mie itu ya, sorry tadi sup rumput laut ya Robun. Kurang lebih sama sih untuk toppingannya ya. Kemudian dilanjutkan ya Robun. Hangguk saramdeureun orang-orang Korea tokukel moge myeonso, memakan kue tokuk myeonso sambil sehehe sijakel ginyom hamyo, yakni ginyom hada kan artinya adalah merayakan ya. Sambil merayakan bermulaan atau dimulainya sehe. Sehe itu apa? Sehe adalah tahun baru gitu ya. Tahun baru seperti ini. Silakan ditulis teman-teman. Kemudian soro dokdamel jugo batsemnida. Soro itu maknanya satu sama lain, kemudian dokdam itu ucapan selamat. Sini deh. Sama lain, dokdam itu ucapan selamat. Selamat, kemudian jugo bata, memberi dan menerima. Jugo bata maknanya memberi dan menerima ya Robo. Nah seperti ini. Itu kalimat terakhir orang-orang Korea biasanya memakan kue tokuk itu sambil merayakan permulaan atau memulainya tahun baru Imlek. Kemudian mereka memberi dan menerima ucapan selamat satu sama lain. Kurang lebih begitu ya untuk penjelasan mengenai makanan yang dimakan pada hari spesial. Sudah ditulis belum ya Robun? Oke, jika sudah kita coba lanjutkan ke bawah ya mengenai IPS topik ilgi teman-teman. Silakan diperhatikan untuk ilgi. Nomor 1 kalimatnya adalah tentang guangge atau yang berkaitan seperti itu ya. Kalimatnya danggene solgo isemnida. Artinya apa? Solgo berarti sedang. Solgo apa? Mengiris apa? Danggen berarti wortel. Maka jongdaben yang mana? Sedang mengiris wortel adalah yang nomor 2. ya, jongdaben 1. adalah Ilbon imnida. Jawabannya 1 ya. Kalau nomor 2 itu dia lagi nyuci teman-teman. Shita, kalau ini kan solgo seperti itu. Oke. Kemudian poin nomor 2, daem danua guangge inen gosel gore semua semnika. Hal yang berkaitan dengan kosakata berikut ini. Guangge yang berkaitan dengan kosakata. Santa artinya apa? Adalah merebus. Oke. Merebus kira-kira kaitannya dengan yang mana ya Robun? Kaitannya dengan yang Yori. iya, jawabannya adalah bagian yori. Yori itu artinya apa Yori? Masak. Yori itu artinya memasak, betul ya. Jawabannya ibonimnida. Yoeng wisata, undang olahraga, cuimi adalah hobi. Poin nomor 3, bandemal. Apa itu bandemal? Artinya lawan tadi tulis ya, bandemal itu maknanya lawan kata teman-teman. Lawan kata dari kalimat cada. Cada itu artinya apa ya untuk rasa? Murah. Cada artinya adalah Asin. Betul. Ini ya, maknanya adalah asin, teman-teman. Asin lawan katanya apa? Yang pertama adalah dopta. Apa itu dopta? Adalah panas ya Robun. Ya, dopta. Dopta kan panas ya. Kemudian swipta, apa swipta? Adalah
mudah, begitu ya. Kemudian ada lagi cagapta. Apa itu cagapta? Cagapta rasanya adalah apa ya Robun? Saya agak lupa ini apa namanya. Ada yang bisa bantu jawab? Oke, cagapta itu artinya adalah dingin. Ini ya, biasanya buat es krim ya Robun. Selain manis, es krim itu juga akan dingin ya. Kemudian kalau singgopta artinya adalah hambar. Oke, kira-kira Jongdabun yang mana? Asin itu lawan katanya dengan Sabon. Jongdabun adalah sabon. Jawabannya 4 ya, hambar. Karena kalau ada manis ya bisa pakai manis. Bagian sini tidak ada manis, jadi adanya yang hambar. Jadi ada asin, ada hambar. Seperti itu maknanya ya. Kemudian nomor sabon, nomor 4 teman-teman boleh perhatikan lagi soal tentang mitsul. Ya, mitsul itu yang bergaris bawah. Nomor 1 kita coba baca dulu. Bulgogire manderaso mogosoyo. Ini yang di garis bawah adalah manderaso. Kira-kira betul atau salah di sini? Jongdabun adalah Salah. salahnya di mana? Di Mande. Harusnya adalah mande Oso. so seperti ini, bukan manderaso gitu ya. Kan pakainya kalau yang berakhiran selain vokal A dan vokal O pakainya yang O, manderoso. Kemudian poin nomor 2, pionjire seso cingguege juosoyo. Ini kan dari kata seso, dari kata seda berubah menjadi apa? Kalau yang berakhiran e berarti e-nya hilangkan ya, berubah menjadi gimana? Oke, berubah jadi soso ya Robun. Nah, seperti ini. Harusnya seperti ini ya, soso. Kok jadi soso? Kan sebelumnya kita pernah belajar yang berakhiran e-nya hilang, langsung pakai o samping ya. Jadi pakainya soso. Pionjirel soso cingguege cuosoyo. Jadi saya menulis surat lalu memberikannya kepada teman. Begitu ya. Kemudian poin nomor sambon nomor 3 nih. Achime jiro naso undong hesoyo. Achime iro nasoyo. Harusnya gimana di sini? Harusnya ini kan iro nada. Ya nggak sih? Iro nada berarti gimana kalimatnya? Iro na so, harusnya seperti ini. Dari kata iro nada berubah menjadi iro naso, bukan iro naso so. Kurang tepat ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian yang poin nomor 4, goyangi gaso bumonimel mana soyo, bertemu orang tua, pergi ke kampung halaman lalu bertemu dengan orang tua. Ini ya. Maka Jongdabun adalah yang nomor 4. Yang ini benar nih. Ya kan ada gada berubah menjadi gaso. Seperti itu ya Robun. Kalau yang ini harusnya adalah ilonaso. Kurang lebih begitu untuk penjelasannya ya. Sudah ditulis untuk jawabannya? Sudah. Oke, kalau sudah kita coba lanjutkan di poin terakhir. Nomor 5, saya akan coba bacakan langsung pilihannya. Teman-teman nanti kira-kira betul atau salah setelah menyimak penjelasan tadi ya untuk Munwawa Jongbo. Nomor 1, samgetangen hangguk saramderi yorome moknan shiwonan amsikimida. Samgetang merupakan makanan yang dingin yang dimakan pada saat musim panas oleh orang-orang Korea. Betul atau salah? Samgetang adalah makanan yang dingin yang dimakan pada saat musim panas. Betul atau salah? Jawabannya adalah samgetang makanan panas. Derosoyo. Samgetang itu makanan yang panas. Kan tadi dimakan saat panas-panas untuk menghilangkan hawa panas. Kemudian poin nomor 2, hangguk saramdeureun orang-orang Korea samgetangel mogumyon. Jika memakan samgetang giuni nan nadogo senggak hamnida. Badannya itu menjadi lebih bersemangat katanya ya Rebun.
Kira-kira betul atau salah? Jongdaben? Benar. Bener ya. Orang Korea ya, Benar. menurut kepercayaan mereka, jika memakan samgyetang maka akan meningkatkan semangat katanya, seperti itu. Jadi jawabannya 2. Nomor 3, samgetangen. Samgetang talgoki pomechon cereal pokmaso mandenen emsikimnida adalah makanan yang terbuat dengan cara ditumis bahan-bahan yang baik terhadap kesehatan dan ayam. Jadi cara masaknya itu ditumis. Betul atau salah? Samgyetang itu ditumis. Direbus. Direbus, betul, bukan ditumis ya. Jadi nomor 3 salah. Terus soyo. Kemudian sabon. Hangguk saram들은 orang Korea 여름 중가장 시원한 날에 samgyetang을 먹습니다. Orang-orang Korea memakan samgyetang pada hari yang paling sejuk di antara musim panas. Betul atau salah? Salah. Salah. Di antara musim yang paling Dari yang paling panas. betul. Jongdaben seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan di poin listening. Oke, saya akan coba putarkan. Teman-teman nanti mohon disimak. 1번부터 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 지금 김치찌개를 끓여요? 1. 네. 김치찌개를 주세요. 2. 네. 김치찌개가 싱거워요. 3. 아니요. 김치찌개가 없어요. 4. 아니요. 김치찌개를 안 끓여요. 정답은 jawabannya yang mana kira-kira? Jigam kimchi jige를 끓여요. Apakah kamu sekarang sedang merebus kimchi jjigae? Seperti itu. Maka jawabannya yang mana ya, Robun? 정답은 4번. jawabannya adalah yang nomor 4 ya. Kita coba baca nomor 4 pilihannya gimana. Nomor 4 dia mengatakan katanya anio kimchi jjigae an kuroyo. Tidak, saya tidak merebus kimchi jjigae seperti itu. Nomor 1 kimchi jjigae juseo. Tolong beri saya kimchi jjigae. Kimchi jjigae ga singgoso. Kimchi jjigae itu hambar katanya. Kemudian anio tidak kimchi jjigae ga opso. Tidak ada kimchi jjigae. Tadi kan ditanya ya, apakah kamu sedang merebus kimchi jjigae? Terjawab, tidak, anio kimchi jjigae an kurosoyo. Saya tidak merebus kimchi jjigae. Begitu ya Robun. Kemudian poin nomor 2, Anda boleh dengarkan kembali. 2번. 요리하는 것을 좋아해요? 1. 네. 제가 만들었어요. 2. 네. 제 취미는 요리예요. 3. 아니요. 요리 교실에서 배웠어요. 4. 아니요. 저는 한국 요리를 좋아해요. Oke, 정답은 yang mana ya Robun? 2 kali Sam. Belum yakin jawabannya ya. Yorianen gosel coaheyo. Apakah kamu menyukai memasak? Kan ditanya tuh. Jika mandrosoyo ya saya telah membuatnya. Nomor 1 tuh. Kira-kira bener nggak kalau ditanya kamu suka masak? Terus ya saya sudah membuatnya. Kan nyambung. Nomor 2. Cuiminan yorieyo. Ya, hobi saya adalah memasak. Kemudian nomor 3, anio tidak. Yori gyoshireso bewoso. Saya belajarnya itu di kelas memasak. Anio tidak. Jonen nangguk yoriru coayo. Saya suka memasak hangguk yori, berarti masakan Korea seperti itu. Kira-kira jawabannya yang mana kalau ditanya
Apakah kamu suka memasak? Maka jawabannya adalah ya. Hobi saya adalah memasak. Ini Jungdaban ibon imnida ya Rabun. Ini ya, silakan dicontreng. Kemudian untuk poin Sambon, silakan didengarkan. 3번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 떡볶이가 어때요? 1. 조금 맵지만 맛있어요. 2. 떡볶이는 2인분이에요. 3. 채소하고 양념을 넣고 끓이세요. 4. 떡볶이를 자주 만들어서 먹어요. 정답은 1번. jawabannya yang nomor, kita coba dengarkan audionya. Topokiga oteo, kalau oteo kan ditanya pendapat ya Hirobun. Tam detko yojinen malu gacang almajen. Nah, gacang almajen berarti sama aja ya Hirobun. Tanya yang paling benar kira-kira apa jawabannya gitu kan. Rasa dari topok itu bagaimana kayak gitu kan. Topok itu bagaimana kayak gitu. Terus jogem mepciman masih soyo. Topokinan i inbun yeyo. Topokinya 2 porsi ya. Kemudian cesohago yang nyomel nogo kuroseo. Rebus dan masukkan yang nyom bumbu dan ceso sayur ya Rebun. Kemudian topoki jaju mandroso mogoyo. Sering membuat topoki lalu memakannya. Ini kan kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 1. Ditanya tentang pendapat rasa ya. Topokinan oteo. Jogem mepciman masih soyo. Sedikit pedas tetapi rasanya enak. Seperti itu ya. Jawabannya ilbonimnida. Kemudian poin nomor 4 silahkan dengarkan. 4번부터 5번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 4번. 찌개 맛이 어때요? 조금 싱거워요. 5번. Oke, sebentar. 불고기를 만들려 Oke, kira-kira gimana? Kedua orang itu ngobrolin apa nomor 4 ya Robun? Rasa, Sam. Oke, jjigae masih oteo, jokem singgowoyo. Kimchi jjigae itu rasanya bagaimana? Terus dibilang katanya sedikit hambar. Maka dia ngobrolin tentang rasa. Rasa. Ya. Siktang Wichi, lokasi dari Wichi itu maknanya lokasi ya. Kemudian Cherio itu bahan masakan. Siksa Jangso, tempat makan. Emsikmat, nah ini rasa makanan. Emsikmat itu maknanya rasa makanan ya Robun. Oke, seperti ini. Kemudian poin nomor 5 terakhir ya. Saya akan coba putarkan untuk audionya. Mohon ditunggu. 5번. 불고기를 만들려면 어떤 고기를 사야 해요? 소고기, 돼지고기 모두 괜찮아요. Oke, seperti itu. Dia obrolannya adalah menanyakan ya, katanya bulgogil manderyomyon, jika bermaksud untuk membuat bulgogi, koton gogil soyayo, saya harus membeli daging yang seperti apa? Terus si cewek bilang katanya, sogogi, gogi, modu guencanayo. Daging sapi, daging babi, semuanya itu boleh, nggak apa-apa katanya.
Nah, kira-kira ngobrolin tentang apa itu, Cung Daben? Adalah Belanja. apa jawabannya ya Robul? Stereo. Oke, cerio. Cerio itu apa artinya? Adalah Bahan. bahan, betul, bahan makanan ya. Seperti itu untuk jawabannya. Jadi Cung Daben cerio ini dah, bahan makanan. Kalau gagyok maknanya adalah harga, gonggang kesehatan, shopping itu belanja. Kurang lebih begitu ya untuk jawabannya. Silakan dilingkari teman-teman untuk jawabannya. Kemudian besok kita lanjutkan di bab 20. Internet gua smartphone, seperti itu, internet dan smartphone. Itu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Saya matikan rekam layarnya dulu.